Ketemu maning, balik maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur berita media kita. Di video kali ini saya bersama dengan putra sulungnya Bapak Wartono atau yang lebih dikenal Pak Jegur. Sebelum saksikan videonya, jangan lupa ya untuk klik tombol terima kasih ya sedulur. Ketemu maning, balik maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur berita media kita. Untuk video kali ini saya akan memberikan informasi kepada para sedulur berita media kita masih tentang rempah Nusantara. Di video kali ini, kalau di video pertama kemarin saya bersama dengan Pak Jegur atau Pak Wartono, untuk sekarang saya bersama dengan putra sulungnya. Di video pertama kemarin saya menginformasikan kepada sedulur berita media kita untuk melihat bagaimana produksi rempah Nusantara di rumah Pak Wartono, tapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, maka video untuk melihat rumah produksinya untuk sementara dipending dulu. Sebelum kita lanjut berbincang-bincang dengan putra sulungnya Bapak Wartono, saya doakan kepada seluruh penonton berita media kita, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberikan panjang umur, limpahan rizki yang melimpah, halalan thayyiban. Amin amin ya robbal alamin. Dan tak lupa juga buat seluruh penonton berita media kita, jangan lupa masih mengikuti himbauan pemerintah, kurangi aktivitas di luar rumah, selalu gunakan masker, hand sanitizer, dan juga selalu menjaga kebersihan. Sedulur berita media kita, kali ini saya bersama dengan putra sulungnya Pak Wartono alias Pak Jegur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Corona. Sampean putra sulungnya Pak Wartono. Nggih, bener Kang. Namanya Mas Hera Ditama. Namanya Mas Hera Ditama. Sudah berkeluarga atau masih single? Masih single. Masih single. Jadi buat penonton berita media kita yang perempuan khususnya, ini ada Mas Hera, putra sulungnya Pak Wartono. Kalau ada yang mau minta kontaknya, nanti silakan DM aja di deskripsinya. Nanti saya kasih khusus untuk ladies semuanya. Mas Hera sekarang berapa umurnya Mas? Saya umurnya 21 tahun. 21 tahun. Iya. Masih kuliah atau? Sekarang sudah tidak kuliah. Sudah nggak kuliah? Ya, keluar saya. Dulunya kuliah? Dulunya kuliah. Keluarnya itu di DO atau gimana? Enggak, jadi ini adalah kemauan saya sendiri. Kemauan sendiri. Ya. Dikulain sama orang tuanya, dibiayain tapi nggak mau lanjutin. Alasannya hanya keluar sendiri atau ada alasan lain? Karena saya ingin berbisnis. Ingin berbisnis. Ya, Kang. Tuh, ingin berbisnis. Anak muda umur berapa? 21 tahun. 21 tahun ingin berbisnis. Jadi ini adalah salah satu entrepreneur muda yang punya wawasan, yang punya keinginan untuk membangun bisnisnya sejak usia muda. Sekarang Mas Hera ini mengikuti jejak orang tuanya. Iya, betul Kak. Yaitu ikut membantu memasarkan rempah Nusantara. Nggih. Jahe rempah. Saya rempah. Mas Hera ini
tahu nggak prosesnya di rumah atau apa namanya pernah membantu orang tuanya bagaimana cara membuat ramuan jahe, bagaimana caranya membuat ramuan rempah di rumah? Sering mengikuti nggak? Saya mengikuti, bahkan saya yang membuatnya. Oh, Mas Jera yang membuat. Iya. Ini termasuk ahlinya lagi nih. Berarti sudah menguasai berbagai macam jenis rempah ya. Kalau racikan itu baru. Kalau racikannya Bapak. baru Bapak. Iya. Tapi Kalau untuk yang mengolahnya saya. oh, Mas Jera yang ngolah Iya. di rumah. Kalau di rempah jegur ini kan itu kan menu utamanya jahe ya. Iya, jahe. Itu jahe yang digunakan jahe apa, Mas? Itu jahe emprit. Jahe emprit. Iya, karena jahe emprit itu kualitasnya sangat pedas. Lebih Lebih pedas pedas. daripada jahe merah. Merah, iya. Oh, lebih pedas jahe emprit. Iya. Lebih pedas jahe emprit daripada jahe merah. Terus itu apa namanya? Campurannya itu apa aja itu, Mas? Ketika buat jahe itu, Mas? Buat jahe itu campurannya peresan jahe, Peresan jahe, ya, jahe itu digiling digiling dulu. ya menjadi lembut teksturnya. Nah, habis itu kita ambil tuh airnya, sarinya. Sarinya. Ya. Oh. Kita ambil sarinya, habis itu sarinya kita tuangkan ke wajan itu yang besar yang itu. besar. Ya. Terus Nah, habis itu kita masak itu sampai mendidih. Ya, habis itu kita masukkan gula aren, gula aren. Oh, pakai gula aren. Gula aren yang paling bagus. bukan gula merah ya? Tidak. Oh, jadi untuk para pengrajin jahe yang punya angkringan ini buat panjenengan yang punya angkringan, gula yang digunakan untuk mencampur pembuatan jahenya itu adalah gula aren. Karena kualitasnya itu lebih bagus ya. Lembut. Rasanya ya tidak begitu manis lah. Tidak begitu manis. Iya, jadi rasanya itu seperti gula tapi yang enggak begitu manis. Oh, iya. Jadi efeknya nanti ketika sudah dibuat, sudah jadi, jahenya itu tidak agak Biasanya kan ada itu jahe yang manis sekali. Nah, itu kan biasanya kayak pakai pemanis buatan. itu malah nggak boleh ya? Nah, Kalau pakai pemanis nggak boleh? Nggak boleh. Itu malah bisa merusak jahenya gitu. Jadi yang nggak awalnya begitu pedas mau gitu. kualitasnya bagus, tapi ketika menggunakan pemanis malah merusak rasanya ya. Jadi kita rugi gitu. Oh, iya. Menu andalan di Jegur Rempah ini apa nih, Mas? Menu yang paling dicari banyak orang. Yang dicari. Biasanya jahe strong jos. Jahe strong jos. Iya. Jahe strong jos. Di video pertama kemarin Pak Wartono itu menyampaikan beberapa menu minuman rempahnya, di antaranya sama seperti yang disebutkan Mas Hera tadi, jahe strong jos ya. Iya, strong jos itu Jahe bagi strong jos. Iya, bagi buat cowok itu banyak yang minta itu jahe strong jos. Untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Sedulur berita media kita, laki-laki minum jahe strong jos, ojo minum susu. Gitu ya. Iya. Itu jahe strong jos itu apa namanya? Isinya atau racikannya itu apa aja itu, Mas? Itu ada banyak sih. Banyak sekali macam racikan loh. Apa aja isinya itu, Mas? Itu ada kapulaga, cengkeh yang itu ya, apa buah cengkehnya. Iya itu. Cengkehnya. Iya, bunga cengkeh. Bunga Iya, cengkeh. bunga Nah, cengkeh. terus Bunga cengkeh. Kembang lawang. Kayu manis. Habis itu serai. daun serai kamijara itu. Iya, kamijara, Nah, serai. Terus sama itu apa? Geprekan jahe yang padat itu loh. Yang belum digiling itu. Jahe yang masih utuh. Yang masih utuh, iya, itu. Digeprek, dibakar. Nah, habis itu masukin ke gelas. Nah, habis itu tambah lagi ada daun laos. Oh, daun laos ada. Terus daun sirsak, terus sama salam. daun salam. Banyak sekali itu. Jadi di jahe strong jos, bener ya, jahe strong jos ya, itu ada. Kalau ibu-ibu di rumah itu untuk masak, bikin sop atau sayuran yang lainnya, di sini bisa digunakan untuk
mengkombinasi jahe strong joss. Ada daun salamnya juga. Itu daun salam yang warna hijau atau yang udah hitam-hitam itu? Itu udah dikeringkan. Udah dikeringkan juga. Soalnya kalau yang dikeringkan itu sarinya itu gampang banget meresap sih. Kalau diseduh sudah dengan air dikeringkan. panas. Airnya harus panas ya? Harus panas. Harus di apa namanya? Dididihkan dulu atau air panas dari termos? Ya kita sih dari termos dulu. Dari termos ya. Soalnya kalau butuh yang biasanya kan pelanggan maksudnya lebih cepat gitu ya penyajian ya. Penyajiannya lebih cepat, carinya lebih cepat dulu. Soalnya ya di sini karena ramai sih ya. Juga karyawan cuma ada beberapa saja. Nah itu selain jahe strong joss itu apa namanya? Kegunaannya atau ketika saya minum jahe strong joss, nanti fungsinya jahe strong joss di dalam tubuh saya itu untuk apa Mas? Itu buat yang mungkin kesehatannya udah parah lah, contohnya kayak udah ada pilek, batuk, terus ada radang, pusing, terus pekelinu, segala macam lah. Intinya itu untuk mengobati semuanya. Jadi itu jadi satu loh, yang udah maksudnya yang udah nggak enak banget rasanya gitu. Minum itu langsung enak gitu. Berarti buat apa namanya sedulur berita media kita, buat panjenengan yang merasa badannya sudah capek, pegelinu atau letih gitu ya, pilek ya, minumnya itu jahe strong joss ya. Iya. Nah ini baru satu menu ini jahe strong joss. Padahal ada berapa menu Mas di sini Mas? Semuanya ada berapa menu? Ada 36 menu. 36 menu minuman rempah. Ini yang baru kita bahas baru satu. Jahe strong joss sudah bisa mengobati segala macam keluhan ya, capek, letih, panas badan atau pilek gitu ya. Batuk juga ya? Iya, batuk semuanya. Pusing. Kalau untuk laki-laki Mas, khusus untuk laki-laki ada nggak? Yang khusus laki-laki. Ya, yang bisa yang kayak bisa jeduk kayak gitu. Ya, itu. Ada ya? Ada. Namanya apa itu? Itu wedang jebuk. Wedang jebuk ya. Jadi jebuk Jebuk ya. Iya. Jadi khusus buat laki-laki. Ini khusus buat laki-laki, yang perempuan di ini dulu, di mute dulu ini, jangan dengarkan dulu. Khusus untuk laki-laki ada namanya wedang jebuk. Bisa jebuk kayak gitu ya. Itu untuk laki-laki atau untuk perempuan saja? Gimana? Untuk laki-laki atau perempuan? Laki-laki bisa, perempuan bisa. Oh, laki-laki bisa, perempuan bisa. Cuman kalau perempuan itu nanti ditambahin sama daun sirih. Oh, daun sirih. Ya. Sebentar. Rupanya minuman jebuk ini sangat berkhasiat, bukan hanya untuk laki-laki tapi juga untuk perempuan ya. Iya. Kalau untuk laki-laki tambah gitu ya. Gitu ya, benar ya? Iya, betul. Kan. Kalau untuk laki-laki tambah kalau untuk perempuan apa itu? Biar Gitu ya. Ini adalah putra sulungnya loh, bukan saya yang menyampaikan ini, putra sulungnya Pak Wartono yang menyampaikan bahwa wedang jebuk itu bisa berkhasiat untuk para lelaki dan juga untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki bisa jeduk ya kan, kalau untuk perempuan itu bisa apa tadi? Tangannya gimana? Gitu ya. Oke. Mas Hera, ini sangat seru kalau kita bahas macam-macam apa namanya menunya. Iya. Tapi untuk sedulur berita media kita, untuk video kali ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan, saya bersama dengan Mas Hera, ini adalah putra sulungnya Pak Wartono. Mas Hera ini sudah cukup menguasai ilmu rempah juga, karena memang bakat dari ayahnya yang diturunkan 100% ya sama Mas Hera ya. Iya. Untuk menu-menu yang lainnya nanti saya akan sampaikan di video-video berikutnya. Tapi jangan minta yang lain-lain, karena nanti kalau penonton berita media kita minta video yang aneh-aneh, contoh misalnya Kang Tarjo, saya buatkan video
bagaimana caranya mendapatkan rempah. Lah, itu kan nanti saya harus keluar masuk hutan ya. Iya. Kalau mencari apa namanya cengkehnya itu di mana itu? Kayak kayu manis dan sebagainya harus keluar masuk hutan ya? Enggak, kalau itu kita cari di pasar. Oh, yang itu di pasar, tapi yang di hutan ada juga ya? Ada Itu juga. kalau yang di hutan itu paling kita ambil dari Batu Raden. Batu Raden. Ya, itu kayu manis. Kayu manis. Kayu manis. Terus sedulur, tapi nanti kalau misalnya sedulur Berita Media kita minta saya untuk mengikuti bagaimana proses pencarian menu rempah-rempahnya, ada komponennya apa tadi, ada daun salam, ada kayu manis, kayu secang dan sebagainya, saya akan coba. Tapi itu nanti. Untuk sekarang saya akan bahas satu persatu dulu menunya. Dan tadi sudah kita bahas menu jahe strong joss ya. Untuk harganya gimana Mas? Harganya kompetitif ya? Ya. Disebutkan boleh nggak harganya? Boleh. Boleh ya, berapa harganya Mas? Itu normalnya 15.000. Normalnya 15.000, tapi kalau di sini keadaannya kan ada kayak corona gitu kan. Saya kan naik harganya. Turun harganya. Nah, jadi ya hari ini cuma 17.000 lah. Jadi naik ya? Iya, naik 2.000. Ketika ada corona naik. Jadi buat sedulur Berita Media kita, harga normalnya jahe strong joss itu 15.000 ya. Iya. Di Jegur sini ya. Jegur aslinya. Aslinya, tapi karena ada pandemi corona, jadi sedikit dinaikkan karena harga beli bahan-bahannya itu tinggi sekali ya. Oke Mas Hera, terima kasih semuanya penjelasan Mas Hera tadi. Semoga di video berikutnya nanti Mas Hera bisa menjelaskan yang jebuk tadi ya. Iya, jebuk. Sedulur, tunggu video berikutnya. Mas Hera akan menyampaikan khasiat-khasiat menu-menu wedang rempah berikutnya. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai sekian. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share tentunya. Jangan lupa klik tombol loncengnya biar panjenengan semuanya mendapatkan notifikasi untuk video-video selanjutnya. Mas Hera, terima kasih. Salam corona lagi. Oke, sama-sama. Satu kalimat buat para sedulur Berita Media kita, monggo disampaikan. Para sedulur, minum jahe rempah, nyawa dadi betah. Minum rempah, nyawane betah. Assalamualaikum.